Sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam acara Cahaya Iman. Di segmen penghujung ini kita ingin menyimpulkan banyak poin yang tadi sudah kita bahas. Mas Heri, Ya. balik lagi ke awal nih. Jadi sebenarnya berserah diri itu apa? Iya, sekali lagi berserah diri bukan sekedar pasrah. Bukan sekedar pasrah, itu sangat umum disalahkaprahi. Jadi, berserah diri adalah sebuah sikap di mana kita hanya mau diatur oleh Allah, hanya mau ditata oleh Allah, hanya mau tunduk kepada Allah. Implikasinya juga kita tidak ingin diatur oleh hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu juga bisa jadi termasuk hawa nafsu beragama. Ada ya? Ada hawa nafsu beragama. Contohnya? Misalnya adalah ketika kita sedang merasa ingin taubat, kita campakkan semua amanah, kita sholat saja sepanjang hari, misalnya. Kewajiban-kewajiban yang lain nggak diikuti. Kewajiban yang lain tidak diikuti. Atau naik ke gunung meninggalkan semua, hanya mau zikir, itu hawa nafsu beragama. Hawa nafsu beragama, baik. Atau misalnya sebuah sikap ketika sedang merasa tercerahkan dengan sebuah ajaran, dia merasa semua orang harus ikut. Atau memaksa semua orang harus ikut kita. Ya. Kalau tidak ikut, salah. Kalau tidak ikut, salah. Itu hawa nafsu beragama. Betul. Ya. Nah, ciri orang berserah diri, Mas Heri, adalah dia tidak mengeluh. Karena ada kesadaran bahwa yang menempatkan dia pada sebuah kondisi adalah Allah Ta'ala. Tapi pada saat yang sama, dia juga tidak berarti hanya diam dalam kondisi tertentu. Dia bisa berbuat untuk keluar dari sebuah kondisi, tapi tidak menghilangkan bahwa pada awalnya Allah yang menempatkan dia di kondisi itu. Ini cirinya ya, ciri bahwa seorang itu berserah diri, itu adalah tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Karena ketika dia mengeluh, artinya dia menyalahkan Allah yang menempatkan dia dalam kondisi itu. Gitu. Luar biasa. Saya ingin mengelaborasi terjemahan dari kata berserah diri itu ya. Karena di dalam bahasa Indonesia, kalau kita bilang aslama, itu terjemahannya berserah diri. Iya. Kalau kita berbicara tawakal, juga terjemahannya juga berserah diri. Benar, nah, ini gimana? Apa bedanya? Iya. Aslama dan tawakal dua-duanya dalam bahasa Indonesia berserah diri memang. Tapi ketika kita beraslama, itu artinya kita berbuat dalam kerangka berserah diri, tapi bisa jadi itu sebuah perbuatan aktif, gitu ya. Nah, tawakal adalah kita mengaitkan diri kepada asma Allah Al-Wakil. Dia yang menjadi wakil, dia yang menyelesaikan urusan. Tapi pada umumnya tawakal bisa diambil setelah aslama. Setelah kita melakukan sesuatu, baru kita bertawakal. Bukan sebelum melakukan apapun kita tawakal saja, tidak demikian ya. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan ketika sahabat tidak mengikat untanya, Rasulullah bertanya, kenapa tidak kau ikat untamu? Jawabannya, aku bertawakal kepada Allah. Nah, jawaban Rasulullah adalah, ikat dulu untamu, baru bertawakal. Jadi tawakal itu sebenarnya dia pasif. Tetapi karena sudah selesai usahanya. Iya, sudah selesai semua yang perlu dilakukan, baru dia bertawakal. Ya, luar biasa. Dalam melakukannya, itu aslama. Selama dia melakukannya, itu berserah dirinya. Dia berserah dirinya dalam keadaan melakukan, aktif. Setelah itu, bertawakal. Ya. Baik. Mas Heri, poin lain yang ingin saya elaborasi adalah seringkali orang-orang yang kita melihat ada sementara kalangan yang memaksakan diri ingin berserah diri dengan caranya sendiri. Ya. Mungkin ini bagian dari hawa nafsu beragama tadi. Iya, benar. Misalnya orang-orang yang berharta, saya mau mencoba uji nyali, begitu ya. Saya mau berserah diri dan hartanya dibuang. Gitu. Apakah ini berserah diri? Tidak demikian. Ya, kadang-kadang kita membaca kisah tentang Abu Bakar atau Umar yang menyedekahkan semuanya untuk Rasul. Buat keluargamu kau tinggalkan apa? Kata Rasulullah. Cukuplah Rasul, kira-kira begitu. Tapi kan belum tentu buat kita itu yang Allah kehendaki dari kita, gitu ya. Belum tentu. Setiap orang pada dasarnya akan Allah tuntun mana yang paling tepat untuk dia lakukan.
Tidak karena seakan-akan kisah Umar atau Abu Bakar itu heroik, kita mengikutinya. Gitu. 100% harta kita sedekahkan. Belum tentu itu yang Allah kehendaki dari kita. Karena mungkin Allah ingin kita berserah diri di aspek yang lain. Iya, kita pasti punya aspek lain yang bisa diberserah dirikan kepada Allah. Baik. Mas Heri, kita mungkin punya waktu untuk mengelaborasi satu ayat Al-Quran untuk menegaskan apa yang sudah kita diskusikan tadi. Mungkin ada satu ayat yang bisa dibacakan, Mas Heri. Baik, saya ingin membacakan surat Luqman ayat 22. Surat Luqman ya? Ya, surat Luqman ayat 22, surat 31 ayat 22. Wa may yaslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia adalah orang yang ihsan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Ini ayat yang menurut saya kontradiktif. Di satu sisi itu berserah diri, ya. Tapi kata Allah kalau kita seolah-olah kita melepaskan sesuatu, tapi di sisi lain Allah menegaskan bahwa ini seolah-olah berpegang teguh. Iya. Jadi sebenarnya berserah diri itu tidak. Justru di titik seperti Nabi Ibrahim tadi ya, di titik kita total harus berserah diri kepada Allah. Justru ikatan itu yang paling kuat kepada Allah. Sahabat sekalian, kita sudah membahas topik keberserah dirian ini dengan cukup panjang dan cukup lebar. Secara bahasa kita menyamakan antara aslama dan tawakal. Padahal ada perbedaannya dan tadi sudah kita bahas. Berserah diri tujuannya adalah agar kita diberi petunjuk, sehingga setiap keputusan yang kita ambil bisa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting tadi, cirinya adalah kita belum berserah diri kalau kita masih mengeluh. Sahabat sekalian, demikian episode kali ini, Cahaya Iman. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Mas Heri Mardian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.